Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, walaupun BMKG sudah memberikan peringatan megatrust ya, tapi ya Allah maha segalanya, kita bersandar kepada Allah. Tapi ya kalau kita lihat secara harkah alam, mungkin megatrust ini bisa terjadi guncangan yang sangat luar biasa dan peringatan bagi orang-orang yang suka memalsukan kebohongan-kebohongan atas nama Rasulullah. Nah, ini kan bahaya, ini penyakit-penyakit yang sulit diobatinya. Mau ke dokter mana? Susah. Apalagi kalau penyakit-penyakit itu sudah masuk di wilayah-wilayah umaro, udah masuk di wilayah pemerintah. Ini justru lebih akan berbahaya, dan bahayanya bukan individu tapi ad-daulah, bangsa negeri yang akan menjadi bahaya. Nah, berkaitan dengan hal itu kita ingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-ulama'u umana'ur rusuli. Jadi para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah itu adalah umana ur-rusul. Jadi para ulama itu adalah penerima amanah atau yang memegang amanah Rasul atau para utusan. Nah, ini kalau berbicara tentang amanah, kalau sampai tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin, nah kebalikannya akan menjadi khianat. Terus kemudian yang menjadi batasan ulama itu adalah penerima amanah para rasul malam yukhalitus sultan, yakni para ulama yang memang tidak bercampur baur dengan pemerintah. Nah, ini kita kaji ulang. Kalimat yang dimaksud dengan malam yukhalitus sultan ini bukan berarti ulama tidak boleh dekat dengan pemerintah. Hati-hati. Kalau kita lihat para ulama dulu juga banyak dekat dengan para pemerintah, tapi tujuannya untuk membangun negeri. Nah, ini berbeda ketika ada ulama atau mungkin habib, kiai, gus, ajengan yang kemudian masuk di ranahnya pemerintah, dekat dengan pemerintah, yang dalam tanda kutip punya tujuan tersendiri. Nah, ini yang akan menjadikan bahaya. Makanya harapan kita mudah-mudahan nanti di eranya Bapak Prabowo ini, artinya beliau betul-betul bisa lebih objektif memilih siapa yang harus menjadi pendampingnya umaro dari kalangan ulama. Kalau kita lihat dalam histori sejarah dari zaman sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan zaman dinasti sendiri, itu banyak Pak ulama-ulama itu yang sengaja masuk di pemerintahan tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan. Ini oknum maksudnya ya. Dan itu terjadi di bangsa kita, terjadi. Ya kita katakan bisa mungkin karena kecolongan atau bagaimana, sehingga banyak yang berhubungan dengan sejarah negara ini tidak terasa satu persatu ini dirubah. Ini kan karena ada oknum. Walam yadkhulu fid dunya fa idza khalatus sultan wa dakhalu fid dunya faqad khanur rusul fa'taziluhum wahdharuhum. Nah, kemudian dan ketika ulama-ulama tersebut bercampur baur dengan pemerintah yang tujuannya dalam tanda kutip ada tujuan tersendiri, tujuan haliah dunia atau kepentingannya sendiri, ya itu yang dikatakan khianat terhadap Rasul. Makanya kalau dulu itu yang mendampingi dari mulai presiden, wakil presiden itu atau menteri-menterinya ini sangat hati-hati siapa yang harus dipegang.
Jangan sampai beberapa tahun ke belakang, periode-periode ke belakang ini, justru dengan adanya oknum yang masuk ke pemerintahan dari klan-klan yang lain, klan Ba'alawi, ini justru menghancurkan struktur yang ada di negeri kita. Ini gak terasa. Pendidikan tentang wawasan kebangsaan, pendidikan tentang Pancasila sudah mulai dikikis. Bahkan dari beberapa manuskrip sejarah juga sudah dirubah. Nah, ini harus kita betul-betul ihtiyat dalam hal ini. Kalau betul-betul memegang sebagai umana'ur rusul, ya harusnya mencontoh baginda Rasul. Kan begitu. Jangan sampai justru dia masuk seolah-olah adalah orang yang NKRI, seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar memegang ideologi Pancasila, pada kenyataannya justru menghancurkan nilai-nilai daripada Pancasila. Ini terbukti. Na'udzubillahi min dzalik. Karena bagaimanapun begini, waqala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah itu pernah berkata begini, iyyakum wa mawaqiful fitan. Artinya kita harus hati-hati dengan pos-posnya fitnah. Kemudian ditanya, wa ma mawaqiful fitan, apa sih posnya fitnah? Qala abwabul umara, yaitu pintu masuknya terhadap kepemerintahan itu adalah pos-posnya fitnah. Dan ingat, kita juga boleh menyalahkan umara. Di sini yang dibahas di dalam konteks hadis ini adalah ulama dengan umara. Bisa jadi fitnah ini munculnya dari ulama yang membawa kepada pemerintahan. Nah, seolah-olah kan sekarang ini yang digoreng adalah pemerintahnya. Pemerintahnya yang dajjal mah, pemerintahnya yang togut mah, yang zalim. Tidak tahu orang yang masuk di dunia pemerintahan sendiri justru membawa visi yang jahat. Saya kira mungkin kalau orang-orang yang cerdas paham lah warna bahasa saya, paham, dan ini nyata. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu karena bagaimanapun juga orang yang benar-benar berjuang untuk bangsa masih kalah dengan ulama-ulama kampung. Karena ulama-ulama kampung ini mempraktekkan daripada nilai Pancasila dibandingkan dengan orang-orang yang punya pangkat yang tenar, yang kemudian diundang ratusan juta, puluhan juta. Belum tentu. Nah, ini harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita doakan nanti pas pelantikannya di tanggal berapa? 20 Oktober. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, dan beliau presiden yang akan datang, Bapak Prabowo, mudah-mudahan memegang amanah sebagaimana umana'ur rusul, dan kemudian orang-orang sekitarnya kita doakan mudah-mudahan juga amanah. Dan yang masuk dari kalangan ulama yang masuk kepada pemerintahan juga betul-betul punya misi yang sama untuk mensejahterakan bangsa, bukan untuk memporak-porandakan bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.